Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mendengarkan saya? Coba Iya, menjorok on di cam. awal paragraf ya. Saya pengen tahu masing-masing. Bisa on cam? Ini teman-teman Silakan, udah saya bisa nunggu war on camnya. description-nya ya. Jadi Supaya saya bisa lihat cepet-cepetan buat dapetin yang hadir siapa. tema yang dipengen. Ya, Nadia, Vina, Bentar, sebentar lagi akan dibuka oleh kakak Arina. admin. Oke, baik. Kita mulai kuliah malam ini. Sebentar aja. Sebagai pengganti atau pengganti hari libur. Bukan hari libur, seharusnya tadi pagi. Tapi baru kita laksanakan malam ini. Pertama saya mohon maaf karena pelaksanaan kuliah yang seharusnya jam 7 ya, Nadia ya, jam 7, tapi belum bisa dilaksanakan karena saya ada tugas di luar kota dan baru masuk rumah. Ini juga belum ganti baju, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita kuliah metabolisme dan suhu. Mohon ditunggu ya Ini kelas teman-teman, B ya, sepertinya kakak admin Nadia ini ya? sedang mengalami kendala sinyal. Ya, Jadi Iya, Prof. kelas B ya. Ya, baik. nah, Metabolisme dan sekarang linknya udah suhu. dibuka, mungkin teman-teman bisa war dulu mau Nadia, apa pilih yang disebut tema dengan yang apa. metabolisme? Semangat! Coba. Metabolisme itu Ya, proses kimiawi yang ada di tubuh. Itu kayak menjalankan fungsi tubuh gitu. Ya dari oke. katabolisme dan anabolisme. Oke. Menghasilkan apa metabolisme itu? Yang akan dihasilkan apa? Dengan metabolisme akan menghasilkan apa? Menghasilkan apa, Arina? Proses kimiawi di dalam tubuh kan? Salah satu hasil dari Hah? metabolisme mungkin energi. Energi. Ya, energi dalam bentuk apa? Biasanya yang paling gampang. Panas. Apakah Ya, ada kendala akan teman-teman? menghasilkan energi Waktu dalam warnya. bentuk panas. Inilah proses metabolisme. Ya, makanya judulnya adalah metabolisme dan suhu. Karena proses metabolisme untuk menghasilkan energi diantaranya adalah menghasilkan panas. Kita lanjut. Untuk bisa dimetabolisme di dalam tubuh hewan, pakan atau makanan harus melalui saluran pencernaan. Saluran pencernaan apa saja ini? Ini saluran pencernaan, kalau kita lihat di sini ini adalah babi. Pencernaan babi, kalau kita lihat di sini, mulai dari mulut, esofagus, ya kan, lambung, kemudian duodenum, small intestine, sampai nanti ke kolon dan rektum. Ini adalah saluran pencernaan untuk nantinya di metabolisme menghasilkan energi. Pada babi demikian, beda dengan ruminansia. Di ruminansia juga melalui suatu saluran pencernaan. Kalau pada ruminansia, yang Gimana membedakan dengan teman-teman babi yang udah apa? dapat temanya? Nalintang. Apakah masih ada yang Apa mau nalintang? ditanyakan? Yang membedakan saluran pencernaan babi dengan sapi, terutama bagian apanya? Maaf, mohon maaf, sinyalnya agak buruk. Kenapa? Mohon maaf, Kenapa? tadi sinyalnya agak buruk, jadi suaranya terputus, Prof. Bagaimana? Coba, kalau saluran pencernaan pada sapi, apa aja? Ciri khasnya saluran pencernaan pada sapi. Eh, untuk lambungnya, dia terdapat 4. Ya, apa? Ada 4, apa aja? Rumen, Hmm? retikulum, omasum, dan abomasum. Ya, ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang lainnya mulai dari mulut, esofagus, kemudian masuk itu tadi,
ya kan? Kemudian menuju ke usus, small intestine, kemudian menuju ke kolon, dan akhirnya keluar melalui rektum. Kenapa? Saluran pencernaan pada sapi berbeda dengan saluran pencernaan pada babi. Coba ada yang bisa? Kenapa? Kalau pada sapi harus ada rumen, retikulum, omasum, abomasum. Tapi kalau pada babi tidak ada. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, Lintang tahu? Karena kalau babi kan dia bukan ruminansia, maksudnya kalau sapi kan dia pemamah biak ya Prof. Jadi kayak Ya. dia butuh pencernaan, organ pencernaan ekstra itu untuk membantu mencerna makanan dari rumput itu. Yang Kalau banyak babi kan dia apa? karnivora. Yang banyak mengandung apa? Kalau pada sapi, Selulosa. selulosa. Apa? Ya kan? Selulosa kan? Sehingga perlu adanya pencernaan yang lebih untuk dirubah. Makanya perlu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ya, ini untuk pada sapi. Demikian juga berbeda pada jerapah. Kalau pada jerapah yang membedakan pasti di mana? Enzim yang ada di sininya. Ada di esopagusnya, sangat tinggi. Demikian juga pada rabbit. Ya, pada rabbit pun ini mirip dengan pada manusia. Ya. Jadi pakan yang dimakan oleh hewan setelah masuk dalam saluran pencernaan, maka pakan tadi akan dicerna. Dicerna itu artinya diapakan pakan itu? Dicerna itu coba saya pengen tahu. Dicerna itu maksudnya pakan itu diapakan? Diubah dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Ya, dirubah menjadi dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Itulah perlu dicerna. Begitu sudah menjadi molekul sederhana, maka zat makanan tadi akan diabsorpsi. Absorpsinya di mana? Tempat absorpsi zat makan usus. Usus apa? Di usus besar. Yang benar. Usus halus. Absorpsi di mana? Di usus? Usus halus, Prof. Halus, ya, di usus halus, diabsorpsi. Yang disebut diabsorpsi itu molekul-molekul kecil tadi dimasukkan kemana? Diabsorpsi di usus halus, kemudian masuk kemana? Pembuluh darah, Prof. Pembuluh darah atau sistem sirkulasi, ya kan? Jadi zat-zat makanan yang sudah dicerna menjadi molekul kompleks diabsorpsi di dalam saluran pencernaan, terutama di usus halus, masuk ke mana? Ke sistem sirkulasi darah. Ya, begitu sudah sampai di sirkulasi darah, akhirnya dimasukkan ke dalam sel, sehingga bisa diproses baik itu secara anabolik atau secara katabolik. Ya, ini secara prinsip proses saluran pencernaan sampai kemudian di metabolisme menjadi molekul-molekul yang sederhana. Proses metabolisme ada anabolisme tadi sudah disebutkan, ada katabolisme. Kalau anabolisme berarti pembentukan dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Contohnya asam amino dan asam amino menjadi protein. Kalau katabolisme berarti pemecahan. Protein dipecah menjadi asam amino dan asam amino. Inilah proses metabolisme, ada anabolisme, ada katabolisme. Gimana Pakan teman-teman? yang Apakah dimakan udah oleh aman hewan, semua? Masih adakah yang mau ya, ditanyakan? pakan yang dimakan oleh hewan itu disebut dengan konsumsi energi bruto. Ya, Kalau tolong. yang masih Jadi ada kendala, pakan yang langsung dimakan bilang oleh aja ya. hewan ini disebut dengan
konsumsi kita bisa gedek energi membantu. bruto. Ya, yaitu ini. Ini adalah konsumsi energi bruto. Mungkin aku hitung mundur. Kalau sudah dimakan berarti diapakan? Kalau Makan tadi. nggak ada Pasti yang akan dicerna. Ya, nggak ini akan ada dicerna kan? yang ada Akan kendala dicerna lagi, menjadi akan aku molekul yang kembalikan ke MC. sederhana. Aku hitung mundur. 5, Setelah dicerna menjadi molekul-molekul yang 4, sederhana, 3, konsumsi energi bruto ini 2, akan diabsorpsi 1. di dalam tubuh. Oke, aku kembalikan Masuk ke ke mana? MC. Terima kasih Sistem semuanya. sirkulasi Wassalamualaikum darah. warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masuk sirkulasi darah, Salam dipakai atau digunakan sebagai energi. Tapi sebelum dipakai sebagai energi harus dibuang sebagian dalam bentuk feses. Nah, 20-60% dibuang dalam bentuk feses ini. Barulah energi bruto ini menjadi energi tercerna. Ya. Kalau sudah energi tercerna, masih dibuang lagi menjadi gas dan urin. Ya, menjadi gas dan urin. 5-12 dan 3-5%. Kalau sudah dibuang menjadi gas dan urin, barulah menjadi energi termetabolisme. Ya. Energi termetabolisme inilah dibuang lagi menjadi produk panas. Ya. Dibuang menjadi produk panas. Panas fermentasi maupun panas metabolisme. Barulah menjadi apa yang disebut dengan ya. Inilah untuk hidup pokok dan yang hidup pokok apa? Ya misalnya metabolisme basal, aktivitas tubuh maupun untuk memanaskan tubuh. Sedangkan kalau produksi sapi untuk penggemukan, untuk pertumbuhan, untuk produksi susu, untuk kerja, untuk menghasilkan bulu maupun untuk menghasilkan telur. Inilah semuanya diperoleh dari mana? Dari konsumsi energi bruto sampai menjadi energi bersih atau energi neto. Inilah kira-kira proses metabolisme. Kemudian kalau pakan dimakan, tadi sudah saya jelaskan kan, diapakan dicerna setelah dimakan. Setelah dicerna menjadi molekul yang sederhana. Molekul yang sederhana ini kemudian diabsorpsi di dalam darah. Barulah masuk lintasan anabolik atau katabolik. Kalau masuk anabolik ini adalah berarti pada saat kita makan, tapi kita saat kenyang. Kita kenyang, tapi makan. Maka akan terjadi setelah bahan makanan dimakan, dicerna, diabsorpsi, molekul sederhana tadi dibentuk kembali di dalam tubuh menjadi apa? Protein, karbohidrat, maupun lemak. Makanya ini masuk jalur anabolik. Sedangkan kalau saat kita lapar, kita makan, maka pakan yang kita makan atau makanan yang kita makan setelah diabsorpsi menjadi molekul sederhana tadi, maka akan menghasilkan energi. Nah, inilah yang disebut dengan lintasan katabolik. Jadi, pakan yang dimakan, dicerna, diabsorpsi, kemudian bisa masuk jalur anabolik atau jalur katabolik. Tergantung apa? Tergantung kondisi tubuh mereka seseorang atau tubuh hewan. Kalau hewan itu lapar, pasti masuk jalur katabolik. Kalau hewan itu kenyang, kemudian makan, maka dicerna di metabolisme, masuklah jalur anabolik. Ini kira-kira untuk lintasan metabolik.
Bagaimana proses metabolisme karbohidrat? Secara prinsip seperti ini. Ya. Aku tunggu sampai Tadi sampai 19 kalau 41 ya. Oke, mungkin pakan sudah dimakan, dicerna, diabsorpsi. Nah, kalau sudah diabsorpsi, masuk di dalam mana? langsung aja Sirkulasi darah. tunggu. Setelah di dalam sirkulasi darah, bisa nggak energi atau molekul sederhana tadi langsung dipakai sebagai sumber energi? Coba Mary Angelina, bisa nggak Ini juga langsung buat apa? dipakai menjadi sumber energi kalau sudah diabsorpsi di dalam darah? Saya kira masih belum. Kenapa? Karena itu pas Karena harus, karena itu kayak masih dalam bentuk yang paling kecil gitu. Jadi masih belum bisa buat energi, belum ada proses-proses selanjutnya. Oke. Diabsorpsi itu berarti kan masuk di dalam darah kan? Ya. Kalau masuk di dalam darah, belum masuk ke dalam sel. Nah, kalau belum masuk di dalam sel, berarti glukosa itu diapakan? Tidak bisa dipakai sebagai sumber energi, makanya harus masuk ke dalam sel dulu. Ya, ini. Maka glukosa harus dimasukkan ke dalam sel. Dengan jalan apa? Difusi yang diberi fasilitas. Glukosa harus masuk ke dalam sel. Fasilitasnya apa? Protein carrier dan insulin. Jadi glukosa yang masuk ke dalam, yang dicerna, diabsorpsi dalam darah, harus dimasukkan dulu ke dalam sel. Kalau tidak masuk ke dalam sel, maka glukosa tadi tidak bisa digunakan sebagai energi. Ya, kalau nggak bisa dipakai sebagai sumber energi, padahal glukosa tadi sudah masuk di dalam sel, glukosa berarti diapakan? Mary, berarti glukosa diapakan? Apakah tetap di dalam sel atau tetap di dalam, maaf, apakah tetap di dalam darah atau gimana? Saya kira masih tetap di dalam sirkulasi darah. Tetap di dalam sirkulasi darah, tapi kalau lama-kelamaan akan menyebabkan keracunan. Ya, sehingga glukosa yang ada yang menumpuk di dalam darah itu akan berubah menjadi terima kasih Risha. Masuk ke dalam darah tidak bisa menyebabkan mellitus. Baik teman-teman, Ya, jadi orang yang diabetes mellitus tutup nih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Diabsorpsi, tapi tidak bisa dipakai sebagai sumber energi karena tidak masuk ke dalam sel. Makanya dari itu mereka diapakan glukosa tadi dibuang kembali pada orang yang diabetes. Jadi setelah di dalam darah tidak bisa masuk sel, dibuang kembali. Dibuangnya kembali lewat apa? Mary. Aman ya, berarti. Urin? Ya, benar. Jadi kalau dibuang kembali melalui urin, makanya disebut penyakit apa? Kencing manis. Nah, jadi orang yang diabetes atau orang yang menderita kencing manis, urinnya itu banyak mengandung glukosa. Makanya disebut dengan kencing manis. Ya. Ini kalau diabetes. Nah, kalau enggak diabetes, yuk glukosa masuk ke dalam sel. Setelah masuk ke dalam sel, glukosa akan mengalami fosforilasi. Setelah mengalami fosforilasi, glukosa akan berubah menjadi 6-fosfat. Nah, ini akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kalau sudah menjadi glukosa 6-fosfat, maka glukosa ini bisa digunakan sebagai sumber energi atau disimpan. Kalau dipakai sumber energi berarti pada saat hewan tadi lapar. Tapi kalau disimpan berarti hewan tadi tidak lapar tapi makan. Makanya glukosa yang sudah dipecah menjadi molekul sederhana, mereka akan disimpan di dalam bentuk apa? Glikogen. Ya, disimpan dalam bentuk glikogen. Tapi ini harus masuk dulu ke dalam sel.
Kalau nggak bisa masuk dalam sel, ya harus dibuang melalui darah, melalui urin tadi. Nah, disimpan di dalam sel dalam bentuk glikogen. Sel apa? Di sel hati maupun sel otot. Nah, ini kira-kira. Kemudian glikogen ini prosesnya disimpan dalam bentuk glikogen dengan proses apa yang disebut dengan glikogenesis. Jadi glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen. Kemudian ya, kalau glikogen ini dibutuhkan, maka glikogen tadi harus diproses kembali menjadi glukosa. Dengan apa? Dengan proses glikogenolysis. Ya, pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, untuk proses glikogenolysis ini memerlukan enzim fosforilase. Dan enzim fosforilase ini harus diaktifkan oleh hormon. Siapa? Hormonnya adalah epinefrin dan glukagon. Ya, jadi ingat ya, proses glikogenolysis itu diaktifkan oleh enzim fosforilase. Enzim fosforilase siapa yang mengaktifkan? Yang mengaktifkan adalah hormon epinefrin dan norepinefrin. Jadi pada saat tubuh saudara, tubuh hewan lapar, glikogen ada di dalam tubuh, tidak ada makanan, maka tubuh akan membongkar glikogen. Nah, cara membongkarnya apa? Karena kebutuhan glukosa kan harus dipenuhi. Ya, glikogen dipecah, glikogenolysis. Dengan jalan apa? Hormon epinefrin dan glukagon disintesis. Kalau epinefrin dan glukagon disintesis, maka akan mengaktifkan enzim fosforilase. Aktifnya enzim fosforilase menyebabkan apa? Proses glikogenolysis. Ini ya secara prinsip. Kemudian bagaimana glikolisis? Glikolisis itu sebenarnya adalah proses pemecahan molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Prosesnya ini, ya kan? Ini ya, glukosa, 1 molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Ini adalah proses glikolisis. Nggak usah dihafalkan. Nah, kalau sudah menjadi 2 asam pirufat, di sini ya, kalau sudah menjadi 2 molekul asam pirufat, ya kan, maka 2 asam pirufat ini masuk ke mitokondria. Nah, kalau 2 molekul asam pirufat sudah masuk ke mitokondria, maka akan diubah menjadi asetil koenzim A. Ya, akan diubah menjadi asetil koenzim A. Dan asetil koenzim A inilah yang nantinya bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Sehingga secara aerob akan menghasilkan energi 38 ATP, kalau anaerob hanya menghasilkan 2 molekul ATP. Inilah proses metabolisme karbohidrat. Ya, ini secara prinsip seperti ini. Kenapa dibentuk menjadi asetil-CoA? Ya karena asetil-CoA itulah yang bisa masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ini kira-kira metabolisme karbohidrat. Kemudian kalau kita lapar sekali, glikogen nggak ada, ya, pakan nggak ada, maka akan terjadi proses gluconeogenesis. Ya, akan terjadi proses yang disebut gluconeogenesis. Jadi glikogen di dalam tubuh nggak ada, makanan juga nggak ada yang kita makan, di dalam tubuh masih ada lemak dan masih ada protein. Maka lemak dan protein tadi akan mengalami proses gluconeogenesis.
yaitu pembentukan glukosa dari asam amino dan gliserol. Siapa yang mengaktifkan? Yang mengaktifkan adalah hormon di dalam tubuh. Hormon apa? Kortikotropin dan tiroksin. Ya, ini adalah hormon yang mengaktifkan proses apa? Gluconeogenesis. Kalau glikogenolisis tadi yang mengaktifkan apa? Epinefrin dan norepinefrin. Bisa diulang Ya, nggak? ini kira-kira. Tolong bisa dimengerti ya. Epinefrin dan glukagon. Kalau yang glikogenolisis. Kalau gluconeogenesis yang mengaktifkan adalah hormon kortikotropin dan tiroksin. Kemudian ini silakan dibaca sendiri. Sekarang metabolisme lemak. Ya, metabolisme lemak juga hampir sama dengan metabolisme karbohidrat. Cuma yang membedakan metabolisme lemak di sini ya. Yang membedakan adalah kalau tadi prosesnya disebut apa tadi? Glikolisis. Proses menghasilkan energi dari glukosa. Kalau pada lemak prosesnya adalah oksidasi beta. Lokasinya di mana? Sama, di mitokondria. Bahan dasarnya apa? Asam lemak. Kalau glikolisis tadi bahan dasarnya adalah glukosa. Ya, ini perbedaannya. Prosesnya apa? Hampir sama. Ya, asam lemak ini kan dioksidasi menjadi asetil CoA. Kalau sudah menjadi asetil CoA inilah yang nantinya akan masuk ke dalam siklus Krebs. Kalau sudah masuk siklus Krebs, ya nanti akan menghasilkan ATP, baik secara aerob maupun secara anaerob. Ini kalau lemak. Demikian juga kalau nantinya protein, ya pada protein juga demikian. Protein itu apa, fungsinya apa, saya kira bisa. Protein dalam tubuh ini biasanya selalu dinamik. Artinya selalu terjadi sintesis dan degradasi. Protein bisa positif, bisa negatif, bisa seimbang di dalam tubuh. Protein di dalam tubuh positif pada saat apa? Pertumbuhan, rekonvalensi, maupun hamil atau bunting. Sedangkan negatif saat kita kelaparan atau saat hewan itu sakit. Sedangkan kalau seimbang itu pada hewan dewasa, sehat, dan normal. Ya, ini untuk masalah protein. Sistemnya juga hampir sama ya, masuk dalam tubuh, dicerna, protein diubah menjadi asam amino masuk ke dalam darah, asam amino masuk ke dalam sel, kemudian setelah di dalam sel bisa digunakan menjadi protein tubuh, dipecah menjadi urea, maupun dipecah menjadi senyawa amfibolik yang lain. Ini untuk metabolisme protein. Dalam metabolisme protein akan menghasilkan urea, asam urat, maupun amonia. Menghasilkan urea itu biasanya pada organisme ureotelik, yaitu mamalia. Kemudian kalau asam urat biasanya dihasilkan oleh organisme urikotelik, reptil atau burung. Sedangkan kalau amonia itu biasanya adalah dihasilkan oleh organisme amonotelik pada ikan bertulang. Inilah proses metabolisme baik karbohidrat, protein maupun lemak. Baik, ada yang ditanyakan untuk metabolisme ini? Ada yang ditanyakan, silakan. Hanifah, ada yang ditanyakan Hanifah? Mau masak. Apa, Ica? Aku masa di Kak, aku bilang ya. Masa aku disuruh minta maaf lewat Kak Mei. Ya emang ada. Tidak ada, yang Pak. salah. Tidak ada. I know your feeling, Ica. Pasti kamu juga tersinggung dibilang begitu. Ya ada, Hanifah? Kalau kamu merasa enggak Tidak ada, Prof. Ya ada. Frita, ada pertanyaan enggak, Frita? Tidak ada, Prof. Misalnya memang Hah? yang bersangkutan itu
Nggak ada. Buat ngobrol ya kita ngobrol aja, Jelas. sampaikan kamu nggak merasa bersalah gitu loh. Jelas nggak? Ya sudah ya kita Jelas dong. bukan merasa yang paling benar, tapi kalau kita Baik, sudah kalau mencoba, jelas. Saya lanjutkan tabayun, metabolisme kita sudah mencoba meminta rate atau kepada kecepatan orang lain biar orang lain metabolisme. Ya, apa menilai kita nggak salah ya wis. metabolisme rate kecepatan pembebasan panas selama reaksi kimia. Iya betul. Ini yang disebut dengan metabolisme rate. Ini Satuannya berapa? adalah kalori. Waiting roomnya masih nyala kan? Pengukurannya Nggak bisa dengan masuk. kalorimeter langsung, kalorimeter tidak langsung, maupun dengan kalorimeter dari boom atau boom kalorimeter. Kayak sampai glosor-glosor kayak Kalorimeter langsung ini adalah sudah secukupnya sampai. mengukur jumlah panas total yang dibebaskan tubuh pada waktu tertentu. Marah ke U, marah ke salsa, marah Ya. ke Isya, marah ke Hija, marah ke Amsya, Contohnya ini, marah ke Alfia. orang coba atau hewan coba dimasukkan dalam ruang isolasi yang berisi udara. Mau. Tidak ada panas yang hilang, ya, Bisa maupun nggak tidak ada menunggu panas saya yang selesai masuk. PHL? Panas yang dikeluarkan dari tubuh akan memanaskan udara yang ada di dalam ruangan tadi. Kemudian panasnya diukur. Panas yang diukur di dalam kotak atau di dalam ruangan tadi disebut dengan apa? Metabolisme rate dari hewan yang ada di dalam ruangan atau kotak tersebut. Inilah yang disebut dengan pengukuran metabolisme rate secara langsung. Kalau pengukuran tidak langsung, ini dengan menggunakan konversi. Yaitu apa konversinya? Oksigen yang diserap oleh hewan berapa liter per menit, kemudian dikalikan konversinya 4,85. Jadi kalau hewan misalnya dalam 1 menit menghabiskan oksigen untuk bernafas 2 liter oksigen, maka kecepatan metabolisme rate dari hewan tadi adalah 2 kali 4,825. Nah, inilah cara untuk mengukur metabolisme rate dari hewan tertentu. Wajib mengabsenkan laba yang hadir. Bagaimana? Oke, poin 3 sudah. Poin kedua, pertemuan wajib 2 kali. Online 1, offline 1. Oke, sudah terlaksana. Terus, kehadiran wajib 100%. Jika ada yang izin wajib menghubungi PJ Departemen Mata masing-masing dan PJ Indo Ormawa JM Bentar, Natasha. saya tasnya dulu, laptopnya mau habis. Kalau Kok kita muas? bisa nge-handle izinnya, yo kita kasih izin gitu loh. Kan UKM juga masih masuk akal gitu. Kita kasih izin. Mungkin permasalahannya karena nggak izin ke Natasha, Kak. Oh, no, apa ini? Kan itu tadi suruh izin ke Natasha juga. Ini nanti absensinya gimana? Pakai barcode? Sudah terlanjur yo. Closing buat Iya, Nadia. ini jariku kita rada fleksibel. Kalau itu sebenarnya tergantung dari blognya mau lewat barcode atau mungkin digabung waktu di pertemuan selanjutnya secara manual. Terus buat penugasan sing penting DE garap. Barcode coba nanti bisa nggak? Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nanti pada saat pertemuan hormon, saudara bisa tanda tangan di situ, manual, ya. Tapi nanti coba kita coba nanti pakai barcode. Ya. Baik, ya ini kalau kalorimeter tidak langsung. Untuk mengukur metabolisme rate harus dalam keadaan basal. Ya. Untuk membuat keadaan basal itu harus dilakukan seperti ini. Suhu ruangan harus nyaman. Tidak makan 12 jam terakhir. Tidurnya penuh. Tidak
kerja berat Amsyar sama maupun tubuh tidak mengalami gangguan baik faktor fisik Iya, maupun kenapa? psikis. buat yang biar komen FGD. Barulah Tambahin nomor hewan tambah. atau orang tadi bisa Dijelaskan diukur sekalian aja, mekanisme perizinan harus metabolisme menghubungi dua orang tadi. rate-nya. Ya, ini kira-kira. Faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme salah satunya adalah ada beberapa macam ya. Kerja. Kita marahin balik. Orang atau hewan yang bekerja, kecepatan metabolismenya meningkat sampai 2000%. Ya. Kemudian kebutuhan energi untuk aktivitas sehari-hari. Misalnya kebutuhan energi untuk kebutuhan aktivitas vital, untuk kontraksi jantung, paru, dan lain-lain. Ini adalah kebutuhan energi untuk aktivitas vital. Itu bisa meningkat atau bisa menghabiskan 2000 kalori. Perbedaan tipe kerja. Kan? Orang yang naik tangga ini membutuhkan energi 17 kali dari orang yang tidur. Specific dynamic action protein. Orang atau hewan yang makan banyak karbohidrat dan lemak, maka kecepatan metabolismenya bisa meningkat 4%. Sedangkan kalau protein yang dimakan atau banyak makanan yang mengandung protein, maka kecepatan metabolismenya bisa naik sampai 30%. Ya, ini kira-kira ya. Jadi kalau saudara makan banyak protein, kecepatan metabolisme itu meningkat hampir 30%. Tapi kalau makannya hanya banyak karbohidrat maupun lemak, ini ternyata hanya meningkat 4%. Usia. Anak mempunyai kecepatan metabolisme 2 kali lebih besar dari orang dewasa. Kira-kira kenapa? Fatin, coba Fatin ini enggak dibuka. Fatin, siapa ini? Coba Fatin. Fatin Asraniswa. Mana Fatin? Fatin. Mana Fatin? G-form. Ya, silakan. Ya, yang tadi G-form. Anindya ada? Anindya? Iya. Minggu sore. Apa? Kenapa? Usia ternyata pada masa anak-anak kecepatan metabolismenya itu 2 kali dari orang dewasa. Kenapa? Karena di anak-anak itu kan masih dalam masa pertumbuhan ya Pak. Jadi sel-selnya juga terus berproliferasi dan terus bermetabolisme. Oke, baik. Betul sekali. Ya kan, kalau pada anak atau pada hewan yang masih kecil, itu salah satunya adalah perlu pertumbuhan. Sehingga kecepatan metabolismenya pasti lebih tinggi banding dengan orang yang dewasa atau hewan yang sudah dewasa. Benar. Hormon tiroid ternyata juga meningkatkan kecepatan metabolisme. Ya, jadi hormon tiroid itu meningkatkan kecepatan metabolisme sampai 50 sampai 100%. Jadi pada hewan yang mengalami hiperparatiroid atau hipertiroid atau pada manusia yang mengalami hipertiroid, ini kecepatan metabolisme meningkat 50 sampai 100%. Orang yang hipertiroid mempunyai gejala-gejala seperti apa kira-kira? Orang yang mengalami hipertiroid, dia makannya banyak, keringatnya banyak, terus kemudian tidak pernah mau diem, dia ingin selalu aktif. Tetapi karena makan banyak, tidak mau diem, selalu aktif, ini yang menyebabkan orang yang mengalami hipertiroid biasanya kurus, tidak bisa gemuk. Inilah contoh orang yang mengalami hipertiroid. Jadi kalau saudara mempunyai gejala-gejala seperti itu, ya,
makannya banyak keringat, sulit untuk tidur, ya kan, selalu ingin aktif. Mas besok jam yang tengah pintu ya. menyetujui buat yang si formnya Maka dibuka lagi. itu salah satu gejala Tapi dengan orang tadi ya, mengalami ada yang menggerutu dan hipertiroid. omongan-omongan sih nggak enak didengarkan. Kemudian rangsangan simpatis. Ini juga meningkatkan epinefrin dan norepinefrin. Jangan sampai kita Sehingga ngaku sebagai glikogenolisis akan meningkat. konsultasi sama Mas Pul, sama Lemak coklat pada bayi. sama Amir, sama pemimpin. Ternyata bayi ini tidak menggigil pada saat dia dibawa ke ruangan yang dingin. Kenapa? Karena bayi ini bisa mengalami termogenesis tanpa menggigil. Yang disebut apa? Non-severing thermogenesis. Ya. Jadi kalau saudara nanti punya bayi, kemudian saudara ajak ke Bromo misalnya, dia tidak akan kedinginan. Walaupun saudara sudah kedinginan. Kenapa? Karena bayi mempunyai lemak coklat. Dan lemak coklat inilah yang berfungsi untuk non-severing thermogenesis. Ya. Ini. Nanti kalau dia sudah dewasa, ya hilanglah lemak coklatnya. Kalau lemak coklatnya sudah hilang, ya secara otomatis pada suhu yang dingin, mereka akan kedinginan. Nah, yang kedelapan, hormon seks jantan. Nah, hormon seks jantan ini ternyata meningkatkan kecepatan metabolisme 10-15% dari yang normal. Kemudian hormon pertumbuhan juga meningkatkan 15-20% dari normal. Kemudian demam meningkatkan kecepatan metabolisme sampai 120%. Iklim tropis, kecepatan metabolismenya 10-20% lebih rendah dari daerah kutub. Coba, ini kira-kira kenapa? Iklim daerah tropis, kecepatan metabolismenya 10% lebih rendah dari daerah kutub. Kira-kira penjelasannya gimana? Vina bisa, Vina? Vina Twinka. Vina bisa menjelaskan? Vina, dengar saya? Mungkin karena udara luarnya udah panas, Prof. Jadi untuk menyesuaikan suhu badan, panas yang dikeluarkan lebih sedikit. Iklim tropis, kecepatan metabolisme berarti lebih rendah ya. Ya karena mereka suhu ruangan sudah panas, maka tubuh ya jangan malah mengeluarkan panas, benar. Ya, sehingga orang di daerah tropis makannya adalah banyak karbohidrat. Tapi kalau orang di daerah subtropis makannya banyak protein. Untuk apa protein? Ya proteinnya kan tadi dengan protein kecepatan metabolisme kan bisa meningkat sampai 30%. Sehingga bisa digunakan untuk memanaskan tubuh agar tidak kedinginan. Ya, ini kira-kira. Kenapa di daerah atau di iklim tropis kecepatan metabolismenya lebih rendah daripada daerah kutub? Tidur. Orang tidur kecepatan metabolismenya juga akan menurun. Ya, jadi kalau saudara tidur, ini proses metabolisme di dalam tubuh akan menurun. Malnutrisi, kekurangan gizi, itu juga akan menurun 20-30%. Inilah kira-kira untuk kecepatan metabolisme. Yang terakhir, suhu tubuh. Ya, ini yang paling akhir. Suhu tubuh adalah suhu optimal sesuai keadaan tubuh. Suhu tubuh ada yang disebut dengan suhu inti maupun suhu permukaan. Suhu inti biasanya bersifat konstan, ya, artinya tidak berubah, selalu seperti itu besarnya. Tapi suhu di dalam tubuh yang selalu berubah-ubah itu adalah suhu permukaan. Kalau hewan itu suhunya naik, itu berarti hewan tadi terjadi apa di dalam tubuhnya? Mary. Kenapa, Prof?
Tadi Iya, kenapa? Silakan. maaf, tadi bisa diulang. Kalau suhu tubuh hewan itu naik, itu pertanda apa? Di dalam tubuh hewan tadi ada apa? Mary terpental. Coba Hanifah, kalau suhu tubuh hewan naik, itu berarti tanda hewan tadi mengalami apa? Apa Hanifah? Metabolisme. Kurang tepat. Kira-kira apa? Kalau suhu tubuh hewan itu naik, berarti di dalam tubuh hewan tadi terjadi apa? Nadia? Apa Nadia? Kalau suhu tubuh hewan naik, berarti hewan tadi mengalami apa di dalam tubuhnya? Apa Nadia? Metabolismenya meningkat, makanya panasnya Naik. Oke, tapi secara prinsip bukan itu. Ya, kalau suhu tubuh hewan naik di atas normal ataupun tubuh manusia. Tubuh manusia normal itu berapa? 37 ya? Ya, 37. Oh, ternyata tubuh manusia naik jadi 39. penyakit, Padahal, Prof. ya, berarti ada penyakit. Penyakit apa yang disebut paling gampang kalau seperti itu? Infeksi. Nah, jadi kalau suhu tubuh hewan naik ataupun suhu tubuh manusia naik, itu berarti terjadi infeksi. Makanya kemarin saat musim COVID, saudara kemanapun diukur suhunya. Nah, kalau suhu saudara naik di atas 37, pasti tidak boleh masuk dalam suatu ruangan tertentu. Sebelum dipastikan infeksinya apa. Kalau infeksinya parasit, ya nggak apa-apa. Tapi kalau infeksinya COVID, berarti harus diisolasi supaya tidak terjadi penularan. Ya. Ini dari suhu tubuh yang bisa berubah-ubah itu adalah suhu permukaan. Dengan suhu tubuh, hewan itu dibagi dua. Ada yang homeoterm atau berdarah panas, atau hewan berdarah dingin, poikiloterm, ya kan? Hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Kucing berdarah panas, suhu tubuh tidak berubah sesuai dengan suhu lingkungan. Kalau berdarah dingin atau poikiloterm, suhu tubuh berubah sesuai dengan suhu lingkungannya. Contohnya adalah kadal dan kura-kura. Ini termasuk hewan yang poikiloterm. Nah, kemudian ya, ini ya prinsip hewan homeoterm dan poikiloterm tadi. Ada istilah yang disebut dengan hibernasi. Nah, hibernasi sekarang. Hewan itu homeoterm, tetapi bila di udara dingin berubah menjadi poikiloterm. Contohnya marmut. Atau hewan yang bila suhu udara tidak cocok dengan suhu lingkungan, dia akan tidur. Tetapi suhu tubuh tidak turun. Contohnya adalah buaya. Nah, inilah yang disebut dengan hibernasi. Jadi kalau ditanya hibernasi itu apa? Satu, bisa disebut dengan homeoterm, tetapi bila di udara dingin berubah menjadi poikiloterm. Atau hewan yang bila suhu tidak cocok dengan suhu tubuhnya, dia akan tidur. Ya.
Inilah proses hibernasi. Pembentukan panas dalam tubuh terus-menerus dibentuk dari hasil metabolisme dan terus-menerus dilepas ke lingkungannya. Ya. Faktor penentu kecepatan pembentukan panas adalah BMR, kecepatan basal metabolisme rate di dalam tubuh. Yang pertama, aktivitas otot, menggigil. Menggigil itu adalah proses untuk pembentukan panas. Kenapa menggigil bisa untuk pembentukan panas? Karena menggigil itu menyebabkan otot berkontraksi. Karena otot berkontraksi, maka perlu panas. Kemudian hormon tiroksin, hormon epinefrin dan norepinefrin, rangsangan simpatis maupun peningkatan suhu tubuh. Inilah faktor penentu kecepatan pembentukan panas. Kehilangan panas salah satunya adalah bisa radiasi, ya kan? Bisa konduksi, bisa konveksi, ya. Dan yang terakhir bisa evaporasi. Ya, ini ya. Ini adalah proses kehilangan panas. Radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Yang penting di sini adalah evaporasi. Pada anjing atau pada kuda itu sering terjadi evaporasi yang disebut panting atau terengah-engah. Jadi anjing kalau saudara bawa siang hari pasti dia terengah-engah, ya. Mulutnya dibuka untuk bernapas. Itu adalah proses panting. Atau pada kuda berlari cepat. Kemudian pengaturan suhu tubuh. Di mana letaknya? Ada di hipotalamus. Ya, hipotalamus ada di mana letaknya? Nadia? Nadia? Hipotalamus letaknya di mana? Di otak. Di otak. Bagian apa? Hipotalamus, bagian pusat otak. Ya, itu ada di hipotalamus. Ya. Di mana letaknya pengaturan suhu tubuh? Ternyata ada di area preoptik. Bagaimana mekanisme peningkatan dan penurunan suhu tubuh? Ya, penurunan. Untuk menurunkan suhu tubuh hewan, itu adalah dengan jalan vasodilatasi. Apa? Nadia, vasodilatasi itu apa? Pelebaran pembuluh darah. Ya, kenapa vasodilatasi kok bisa digunakan untuk menurunkan suhu tubuh? Logikanya apa? Logikanya gimana, Nadia? Vasodilatasi kok bisa digunakan untuk menurunkan suhu tubuh? Ya, vasodilatasi kan pelebaran, pembuluh darah melebar. Kalau melebar itu permukaan tambah apa? Luas kan? Tambah lebar juga kan? Ya. Kalau permukaan tambah luas, proses konveksi, konduksi, ataupun evaporasi berarti lebih mudah. Kalau lebih mudah, berarti kalau orang atau hewan kepanasan, kemudian mengalami vasodilatasi, panas di dalam tubuh akan menurun. Nah, inilah vasodilatasi. Berkeringat, itu juga untuk menurunkan suhu tubuh. Penurunan pembentukan panas. Pasti, ya kan? Menurunkan ya pembentukan panasnya harus diturunkan. Nah, kemudian kebalikannya, peningkatan suhu tubuh. Kebalikan vasodilatasi ya vasokonstriksi. Ya, berarti berkontraksi pembuluh darah. Kalau pembuluh darah berkontraksi, berarti kan semakin menyempit permukaan. Akhirnya apa? Penguapan atau evaporasi tidak ada. Sehingga suhu tubuh tidak dibuang, tapi digunakan dalam tubuh untuk meningkatkan suhu tubuh. Piloereksi, bulu berdiri, ya kan? Dan juga peningkatan pembentukan panas, seperti menggigil, rangsangan simpatis, dan sekresi
tiroksin. Kemampuan terkena panas domba 32 derajat. Kalau sudah 41 derajat, pasti dia akan mengalami panting. Sapi, batas atas terkena suhu 31. Pantingnya dia pada saat kena panas hampir 40 sudah panting. Anjing, babi, kucing, dan ayam seperti itu. Ya, ini juga bisa mengalami panting apabila suhunya di atas 32, 30, 32, dan 38. Ini batas hewan-hewan untuk mengalami panting. Kemudian akibat dingin. Karena kita kedinginan, berarti kita harus meningkatkan produksi panas atau mengurangi hilangnya panas. Kalau meningkatkan produksi panas dengan jalan apa? Ya tadi, hampir sama kan? Menggigil, lapar, gerakan sadar, maupun epinefrin, norepinefrin meningkat. Juga vasokonstriksi, melungker kalau tidur, dan juga bulu berdiri. Jadi orang tidur melungker itu tujuannya untuk apa? Mengurangi hilangnya panas. Jadi kalau saudara kedinginan, kalau tidur melungker enggak? Pasti melungker kan? Dan melungkernya itu untuk apa? Untuk mengurangi hilangnya panas. Akibat panas, vasodilatasi pada kulit, berkeringat, maupun pernapasan meningkat. Tidak suka makan dan diem. Jadi kalau kita kepanasan, kurangi produksi panas. Dengan jalan apa untuk mengurangi produksi panas? Tidak suka makan dan diem. Ya, jadi kalau saudara kuliah di daerah panas, itu menguntungkan. Kenapa? Anda pasti tidak suka makan. Kalau tidak suka makan, berarti uang bulanan tidak terlalu banyak. Nah, ini kalau Anda kuliah di daerah yang panas. Tapi kalau saudara kuliah di daerah dingin, pasti saudara kepingin makan terus. Makanya kalau saudara ada di Batu, ada di Bromo, makan itu semuanya terasa enak. Karena kita kedinginan, tubuh berusaha untuk memanaskan. Caranya memanaskan apa? Ya metabolisme semua bahan makanan yang ada di dalam tubuh. Ini kira-kira akibat panas. Dan yang terakhir, inilah suhu tubuh dari beberapa hewan. Silakan dihafalkan sebagai bekal kalian nanti untuk praktek di kemudian hari. Agar pada saat praktek, saudara tidak harus melihat catatan dulu, babi berapa suhunya, normalnya, sapi berapa, kambing berapa. Nah, makanya ini harus dihafalkan. Saya kira itu semuanya sudah kami sampaikan. Semoga kalian bisa untuk memahami terkait metabolisme dan suhu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Izin Kalau ada bertanya, pertanyaan, dokter. silakan. Jadi saya tuh pernah baca kalau metabolisme kura-kura itu kan termasuk lambat ya, dok. Apakah itu berhubungan dengan suhu tubuh kura-kura yang mengikuti suhu lingkungan ya? Terima kasih. Ya, suhu kura-kura memang metabolisme sangat lambat karena kura-kura tadi termasuk hewan apa? Poikiloterm. Ya, kura-kura. Ya, tadi poikiloterm atau homeoterm? Kura-kura. Poikiloterm. Karena mereka termasuk poikiloterm, berarti proses dalam metabolismenya adalah bisa menyesuaikan sesuai dengan suhu lingkungan. Sama dengan manusia. Manusia kan homeoterm. Mereka tidak berubah sesuai dengan suhu lingkungan. Di mana kalau pada manusia, salah satunya agar tidak terasa panas, manusia akan menciptakan AC. Nggak terasa dingin kan dengan adanya AC. Tapi kalau kura-kura poikiloterm, berarti kan kalau suhu panas, suhu tubuhnya akan terasa panas. Kalau suhu dingin, suhu tubuhnya akan merasa dingin. Otomatis proses metabolismenya lambat, tidak terlalu butuh karena mereka bersifat poikiloterm. Mungkin itu jawaban saya. Baik, dok. Terima kasih. Baik, ada lagi?
Kalau tidak ada, saya coba itu kan ya, buatkan barcode. Bunda tidak mencukupi.